Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya, Sofatunisa, mahasiswi program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah farmakoterapi. Di sini saya akan menginformasikan tentang studi kasus pada infeksi saluran kemih atau ISK menggunakan metode SOAP. Kemudian bahasan yang akan diinformasikan dalam materi ini yaitu definisi ISK, patofisiologi, klasifikasi ISK, dan SOAP kasus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ISK? ISK itu merupakan inflamasi akut pada mukosa kandung kemih akibat infeksi yang disebabkan oleh penyebaran dari bakteri. Prevalensi kejadian antara usia kurang lebih 15-60 tahun dan jauh lebih banyak pada wanita daripada pria. Hal ini dikarenakan bahwa pada wanita uretranya itu lebih pendek 2-3 cm daripada pria, sehingga kandung kemih mudah dicapai oleh bakteri dari dubur melalui perineum, khususnya Bacillus Escherichia coli. Patofisiologi. Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran kemih dapat melalui penyebaran endogen, yaitu kontak langsung dari tempat infeksi terdekat, hematogen, limfogen, eksogen, sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter atau sistoskopi. Dua jalur utama terjadi ISK adalah hematogen dan ascending, tetapi dari dua cara ini ascending-lah yang paling sering. Klasifikasi ISK. 1. Kandung kemih. Inflamasi kandung kemih yang lebih sering disebabkan oleh menyeberangnya infeksi dari uretra. Sistitis paling sering disebabkan oleh bakteri E. coli. 2. Uretra. Suatu infeksi yang menyebar naik digolongkan sebagai gonoreal atau non-gonoreal. Paling sering disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. 3. Ginjal. Infeksi traktus urinarius atau merupakan infeksi bakteri pada ginjal, tubulus, dan jaringan interstisial dari salah satu atau kedua ginjal. Analisis swab. Di mana di sini ada contoh kasus ISK kambuhan. Nyonya N, 45 tahun, sudah 2 hari mengeluhkan nyeri perut bagian bawah disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Dari hasil pemeriksaan urin di laboratorium dihasilkan bakteri urea. Urin keruh, pyuria, dan hasil uji mikroskopi positif E. coli. Pasien memiliki riwayat ISK 1 bulan yang lalu dan mendapatkan pengobatan cotrimoxazole selama 3 hari. Subjektif. Nama Nyonya N, usia 45 tahun, jenis kelamin perempuan, keluhan nyeri perut bagian bawah dan rasa sakit ketika buang air kecil. Objektif. Nah, di sini tekanan darah pada pasien itu normal, suhu tubuhnya itu tinggi, warna urin keruh, tidak normal, terdapat banyak bakteri, pyuria. Riwayat penyakit yang diderita pasien itu mengalami ISK 1 bulan yang lalu, riwayat pengobatan cotrimoxazole. Asesmen. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, pasien sudah menderita ISK selama 1 bulan yang lalu. Pasien mengalami kekambuhan infeksi saluran kemih. Yang pertama, cotrimoxazole sebagai antibiotik pilihan utama, DRP-nya itu kelas 5 di mana memiliki reaksi obat yang tidak diinginkan. Nitrofurantoin sebagai antibiotik pada ISK kambuhan, DRP-nya sama, kelas 5. Penazaparidin HCl memberikan efek analgesik lokal pada saluran kemih, DRP-nya sama, kelas 5. Ibuprofen sebagai analgesik untuk memulihkan demam, DRP-nya sama, kelas 5. Kemudian rekomendasi. Yang pertama, komunikasikan dengan dokter untuk tetap melanjutkan terapi pada obat cotrimoxazole dengan dosis oral 480 mg 1x1. 2. Merekomendasikan kombinasi antibiotik nitrofurantoin sebagai obat ISK kambuhan dengan dosis 50 mg 1x1 selama 6 bulan. 3. Merekomendasikan dengan dokter untuk memberikan penazaparidin HCl untuk mempercepat pemulihan ISK dan menghilangkan rasa sakit saat berkemih. Digunakan hanya waktu yang singkat, biasanya 2 hari, dengan dosis oral 100 mg. 4. Merekomendasikan pemberian analgesik ibuprofen
untuk nyeri akibat demam dengan dosis 400 mg 1x3 selama 3 hari. Plan. Di sini ada sasaran terapi. Yang pertama, eradikasi bakteri penyebab infeksi, dan yang kedua untuk menghilangkan gejala. Terapi farmakologi. Yang pertama, cotrimoxazole 480 mg. Pemilihan cotrimoxazole merupakan antibiotik pilihan untuk ISK karena memiliki keefektifan yang tinggi terhadap banyak bakteri, terutama bakteri gram negatif. Yang kedua, nitrofurantoin 50 mg. Nitrofurantoin merupakan antibiotik yang direkomendasikan untuk infeksi saluran kemih kambuhan. Ketiga, benazepiridin naseal. Pemilihan obat ini untuk menghilangkan keluhan rasa sakit saat berkemih dan memiliki efek lokal analgesik. 4. Ibuprofen 400 mg. Pemilihan obat ini karena memiliki efek lebih cepat daripada parastamol dan untuk menurunkan demam akibat ISK yang diderita. Terapi non-farmakologi. Yang pertama itu, minum air putih dalam jumlah yang banyak agar urin yang keluar juga meningkat. Kedua, buang air kecil sesuai kebutuhan untuk membilas mikroorganisme yang mungkin naik ke uretra. Ketiga, menjaga dengan baik kebersihan sekitar organ intim dan saluran kencing agar bakteri tidak mudah berkembang biak. 4. Mengkonsumsi jus anggur atau cranberry untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang. 5. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya buah-buahan, daging, tanpa lemak, dan kacang-kacangan. 6. Tidak menahan bila ingin berkemih. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan pada materi ini. Nah, itulah tadi pemaparan dari informasi studi kasus pada ISK menggunakan metode SOAP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.